Oke guys, kembali lagi dengan Robi dan Putra di tutorial selanjutnya. Oke, hari ini kita bakalan belajar mengenai tutorial Android yang entah keberapa. Kali ini kita akan membahas API atau saya sering menyebutnya dengan bahasa Indonesia API. Tutorial Android kali ini merupakan request dari seseorang yang telah merequest dari website kita bagi code. Oke, langsung saja. Oke, target tutorial. Setelah mengikuti tutorial yang singkat ini, kalian peserta diharapkan mampu membuat API aplikasi Android sendiri dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian, kalian juga mampu mengetahui apa sih itu API dan paham bagaimana cara Android menangkap hasil dari API, yang mana API kita nanti akan menghasilkan suatu JSON untuk ditangkap oleh Android itu sendiri. Oke, apa sih itu API atau API? API atau singkatan dari antarmuka pemrograman aplikasi, dalam bahasa Inggrisnya Application Programming Interface, adalah sekumpulan perintah, fungsi, dan protokol yang dapat digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak untuk sistem operasi tertentu. Jadi, API yang akan kita bangun nanti itu menggunakan bahasa pemrograman PHP, kemudian database-nya dengan menggunakan MySQL, dan menghasilkan suatu JSON yang akan ditangkap oleh Android. Bentuk dari API itu sendiri seperti berikut. Nah, di sini pada gambar ini, kalian bisa melihat web server dan database server, di mana perangkat seperti mobile itu membutuhkan web server untuk bisa mengakses database server. Jadi web server ini nanti sebagai penjembatan antara database server dan mobilenya atau perangkat kerasnya. Sehingga kalau nggak ada web server, kita nggak bisa langsung mengakses database server. Next. Tadi kan saya sudah bilang bahwa API kita nanti akan menghasilkan suatu JSON sesuai dengan output serta input yang telah diberikan oleh si request-nya. Jadi JSON itu singkatan dari JavaScript Object Notasi. Ya gitu deh. Adalah format pertukaran data yang ringan, mudah dibaca. Mudah dibaca di sini pengertiannya itu kalian yang mudah membacanya ya, bukan sistemnya. Kalau sistemnya sih pasti mudah dia baca. Dan ditulis oleh manusia serta mudah diterjemahkan dan dibuat oleh komputer. Format JSON ini berdasarkan dari bahasa pemrograman JavaScript standar ECMA 262 edisi ketiga Desember 1999. Bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada nama suatu JSON yang dimana outputnya itu glossary. Kemudian di dalam glossary itu ada beberapa data serta subjek maupun objeknya, title, example glossary. Kemudian di dalam glossary entry itu ada lagi ID, XML dan sebagainya. Kalian bakalan membahas ini di next tutorial selanjutnya karena ini cuma bagian dari pengenalan saja. Oke. Sekarang, apa sih itu MySQL? MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data. Jadi, kita akan membuat suatu database dengan menggunakan MySQL. Nah, bentuk dari MySQL itu seperti ini. Saya menggunakan operasi sistem Linux dengan web server langsung mengakses ke phpMyAdmin. Nantinya kita tidak akan langsung mengakses ke phpMyAdmin, tapi ke suatu aplikasi yang akan kita pelajari di next tutorial. Seperti ini. Kita akan mengenal atau selain mengenal,
kita akan juga menginstal software, misalnya kayak editor Genie itu buat editor saat kita menulis script PHP, MySQL Workbench sebagai IDE dari MySQL, Postman untuk melihat bentuk struktur dari JSON, dan terakhir itu LAMP sebagai web servernya. Kalian juga bisa menggunakan domain kalian jika kalian punya domain. Namun jika tidak punya domain, kita akan menggunakan localhost atau web server lokal. Oke, demikianlah tutorial dari API pengenalan API ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Ini kenapa ya bahasa saya aneh-aneh semua. Sorry guys, baru bisa upload. Don't forget subscribe and bye bye.